Bab 969. Kamu berani sombong. Kak Qian, hati-hati. Melihat penjaga dari keluarga Bai bergegas mendekat, Le Shiqin berseru. Detik ini, Ken Qian juga merasakan aura yang sangat kuat. Tapi di ujung jalan, ia sudah tidak punya jalan keluar. Ia tiba-tiba mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melayangkan tinjuan. Bang! Semua orang hanya mendengar suara tabrakan, dan detik berikutnya, bayangan seseorang seperti layang-layang dengan tali putus langsung terbang keluar. Kak Qian! Le Shiqin teriak, matanya penuh tatapan tersiksa. Detik ini, ia tiba-tiba merasa dirinya seperti penjahat, karena ia mengatakan ingin bercerai, Jerry yang baru terjadi sesuatu. Sekarang, bahkan Ken Qian yang Jerry yang atur untuk melindunginya juga terlibat olehnya, dan terluka berat oleh penjaga keluarga Bai. Ken Qian terjatuh ke lantai, langsung memuntahkan darah dari mulut. Meski begitu, ia masih menahan rasa sakit yang kuat di dadanya, bangkit dari lantai dengan susah, matanya hanya penuh dengan tatapan dingin dan tekad. Penjaga keluarga Bai mengerutkan kening. Ia sebagai Master Alam Raja tahap akhir, bahkan di King Wang City, ia adalah salah satu Master teratas. Di bawah pukulan kuatnya, Ken Qian ternyata masih mampu bangkit. Menurut perkiraannya, sekalipun Ken Qian tidak mati, ia juga akan menjadi lumpuh, apalagi membahas masalah berdiri. Menurut pandangannya, Ken Qian hanyalah seekor semut alam raja tahap awal. Kak Qian! Le Shiqin berteriak tersiksa dan buru-buru maju menghampiri. Ken Qian menyeka darah dari sudut bibirnya, menatap Le Shiqin yang terlihat khawatir dan berujar, "Ada aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Kak Qian, kamu jangan peduli aku, cepat pergi dari sini." Le Shiqin berujar dengan kedua netranya yang memerah, ia benar-benar tidak ingin orang lain terluka lagi karena dirinya. Lebih baik dirinya mati, juga tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Sudut bibir Ken Qian sedikit terangkat, berpura-pura tenang dan berujar, "Tidak perlu khawatir, aku masih bisa tahan." Usai berujar, ia berdiri di depan Le Shiqin dan menatap penjaga keluarga Bai tanpa rasa takut. "Kamu ini cari mati." Penjaga keluarga Bai memandang datar ke arah Ken Qian dan berujar, "Seharusnya kamu tahu dengan jelas seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Serangan sebelumnya, aku sudah sedikit mengalah. Jika kamu bersikeras cari mati, maka jangan salahkan aku bersikap kasar." Sebelumnya Gunawan Bai menjatuhkan perintah untuk membunuh Ken Qian, dan baru saja penjaga keluarga Bai menggunakan seluruh kekuatannya. Bisa dikatakan, juga hanya ingin mengembalikan harga diri sendiri. "Kecuali aku mati, siapapun tidak ada yang bisa menyakiti GM Qin." Ken Qian berujar dengan wajah yakin. "Jika kamu cari mati, maka akan membunuhmu sekarang juga." Penjaga keluarga Bai benar-benar dibuat marah, dan berujar dengan dingin. Usai berujar, tubuhnya sudah menghilang di tempat semula. Entah sejak kapan, belati yang memancarkan cahaya muncul di tangan Ken Qian. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti citah yang siap melawan kapanpun saja. "Bunuh!" Tiba-tiba Ken Qian bergerak. Belati cahaya dingin di tangannya tiba-tiba menebas kehampaan, menggambar busur indah di kehampaan. Engah! Satu serangan mendarat, ternyata melukai penjaga keluarga Bai. "Kamu cari mati!" Lengan penjaga keluarga Bai tergores jejak luka yang dalam, ia langsung membara dan meninju kepala Ken Qian. Mata Ken Qian penuh dengan tatapan tidak puas, serangan sebelumnya adalah serangan terkuatnya, dan itu untuk membunuh penjaga keluarga Bai dengan sekuat tenaga. Serangan ini sendiri tidak memberikan jalan keluar untuk dirinya, begitu gagal, ia akan sepenuhnya terekspos di bawah serangan lawan. Ia sendiri adalah Master Alam Raja tahap awal, sedangkan penjaga keluarga Bai adalah Master Alam Raja tahap akhir. Kemampuan dua orang sama sekali tidak berada di tingkat yang sama. Menghadapi serangan penuh dari Alam Raja tahap akhir, ia hanya akan mati. Jika ingin menghindar, sama sekali tidak bisa melakukannya. "Mati!" Penjaga keluarga Bai meraung marah dan mendaratkan tinjuan. Para staf grup Yan Chen yang berada di sekitar,
banyak wanita memejamkan mata, seperti tidak tega melihat apa yang akan terjadi. Kak Qian. Lesi Qin berteriak sedih. Ia tahu seberapa setia kawannya Jerry Yang, jika Ken Qian meninggal karena melindungi dirinya, sekalipun Jerry Yang kembali, sepertinya juga tidak akan memaafkan dirinya, kan? Ia ingin menahan serangan fatal ini untuk Ken Qian, tapi ia hanyalah wanita biasa dan sama sekali tidak bisa melakukannya. Ia hanya bisa melihat serangan penjaga keluarga Bai semakin mendekati kepala Ken Qian. Tepat pada saat kritis ini, sosok parubaya berseragam pertempuran muncul di depan Ken Qian seperti angin puyuh, dan melayangkan tinjuannya. Hong! Hanya mendengar suara keras, seluruh grup Yan Chen seperti tengah gemetar. Semua orang dibuat terkejut oleh master yang tiba-tiba muncul ini, hanya melihat penjaga keluarga Bai yang sebelumnya masih menyiksa Ken Qian, lengannya yang siap membunuh Ken Qian langsung patah. Ah! Lenganku! Tubuh penjaga keluarga Bai terbang keluar, dan langsung berteriak kesakitan. Siapa kamu? Beraninya kamu mencampuri urusan keluarga kerajaan Bai? Ketika Gunawan Bai melihat pria berseragam tempur ini, ia sangat ketakutan sehingga berubah gagap. Ken Qian juga menatap terkejut sosok kekar yang berdiri di depannya. Hal yang sama berlaku untuk Lesi Qin, sebenarnya ini adalah kedua kalinya ia melihat Torodong. Pertama kali berada di lokasi kecelakaan Jerry yang 1 minggu lalu, Torodong membawa orang-orang wilayah perang. Hanya saja, pada saat itu Lesi Qin sedang berduka dan sama sekali tidak memperhatikan Torodong. Torodong, Panglima tertinggi wilayah perang kota Yan. Torodong berdiri di depan Ken Qian dan berujar dengan bangga, dengan niat membunuh yang memancar dari sekujur tubuhnya, seluruh grup Yan Chen seperti diselimuti oleh amarahnya. Mendengar apa yang dikatakan Torodong, Ken Qian kian semangat. Ia selalu berpikir Jerry yang dibawa pergi oleh orang-orang wilayah perang, tapi sekarang Torodong beraksi sendiri dan membantu mereka, terlihat jelas adalah perintah dari Jerry Yang. Jika seperti itu, bukankah berarti Jerry Yang saat ini sudah terlepas dari bahaya? Jikalau tidak, bagaimana Panglima tertinggi wilayah perang kota Yan bisa datang ke sini? Selama Jerry Yang masih hidup, masih ada harapan untuk semuanya. Setelah mendengar kata-kata Torodong, mimik wajah Gunawan Bai berubah sangat tidak enak dipandang, kedua netranya terus menatap lekat ke arah Torodong dan berujar, jika kamu adalah Panglima tertinggi wilayah perang kota Yan, maka seharusnya kamu mengerti apa yang diwakili oleh keluarga kerajaan Bai di Kyushu. Aku menyukai wanita ini, lebih baik kamu jangan ikut campur. 4 perbatasan dari wilayah perang kota Yan, 4 keluarga kekaisaran, dan 5 keluarga kerajaan. Meskipun keluarga kerajaan hanyalah yang paling lemah, tapi mau bagaimanapun tetap berhubungan dengan 4 perbatasan wilayah perang juga. Meskipun Torodong adalah panglima tertinggi dari wilayah perang kota Yan, tapi wilayah perang kota Yan juga hanya milik wilayah perang Kyushu. Membahas hal status, masih tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Oleh karena itu Gunawan Bai baru berani berujar seperti itu. Torodong mencibir, apakah kamu sedang mengajarku? Cek. Gunawan Bai mendengus sinis, jika kamu berpikir seperti itu juga boleh. Plak. Detik berikutnya, Torodong menghilang di tempat semula, satu tamparan membuat Gunawan Bai terbang keluar. Kakak. Selanjutnya, pistol hitam pekat muncul di tangannya, dan suara peluru yang dimasukkan ke dalam pistol terdengar. Moncong senjata langsung diarahkan ke kepala Gunawan Bai, sekalipun Raja Bai datang juga harus menghormatiku. Kamu siapa? Berani-beraninya mengajariku. Kamu berani sombong lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan 1 kali tembakan. Bersambung. Bab 970. Niat sebenarnya. Detik ini semua orang terkejut, siapapun tidak ada yang menyangka Torodong ternyata berani menodongkan pistol ke kepala Gunawan Bai. Mau bagaimanapun Gunawan Bai adalah cucu Raja Bai dari salah satu 5 keluarga kerajaan di Kyushu. Sekalipun Torodong adalah panglima tertinggi wilayah perang di kota Yan, itu juga hanyalah cabang dari wilayah perang di kota Yan.
Melihat seluruh Kyushu, ada berapa komandan divisi di wilayah perang. Gunawan Bai juga terkejut saat ini, tapi lebih banyak rasa takut dari lubuk jiwanya. Saat ini, sekujur tubuh Toro Dong penuh dengan niat membunuh, dan Gunawan Bai yakin Toro Dong benar-benar berani menembak. Aku tidak bermaksud mengajarimu. Gunawan Bai tidak tahan dengan tekanan yang diberikan Toro Dong, dan berujar dengan gemetar. Tidak peduli hatinya merasa tidak puas, namun dalam situasi saat ini, ia memang tidak memiliki keuntungan sama sekali. Terlebih lagi, Toro Dong adalah master puncak alam raja. Sekalipun adalah Raja Bai, juga hanya seperti itu. Sekarang, apakah kamu masih ingin membawa GM Qin pergi? Toro Dong bertanya lagi. Alasan mengapa ia sangat marah karena Gunawan Bai berani mengganggu Lesi Qin. Jika ia melakukan hal lain, bahkan demi Raja Bai, ia juga tidak akan bertindak seperti ini. Tidak berani. Gunawan Bai buru-buru menggelengkan kepalanya, jika GM Qin berada di bawah perlindungan Komandan Dong, bagaimana mungkin aku berani bawa pergi? Jika tidak, pergilah dari sini. Toro Dong menatap Gunawan Bai dengan niat membunuh dan berujar, jika membiarkan aku tahu kamu datang mengganggu GM Qin lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu, pergi. Setelah berteriak marah, Toro Dong baru menyimpan senjatanya. Sesuai kemampuannya, membunuh Gunawan Bai adalah hal yang sangat mudah juga. Namun mau bagaimanapun ia adalah orang wilayah perang, jika benar-benar membunuh Gunawan Bai, pasti akan mempengaruhi hubungan antara keluarga kerajaan Bai dengan wilayah perang. Meskipun wilayah perang tidak takut pada keluarga kerajaan manapun, bahkan keluarga kekaisaran juga tidak takut. Tapi keluarga kekaisaran, keluarga kerajaan, dan wilayah perang adalah kekuasaan milik Kyushu. Setiap melemahnya kekuasaan manapun adalah kerugian Kyushu. Gunawan Bai buru-buru bangkit dan hendak pergi, pada saat ini sosok Parubaya membawa seseorang masuk ke dalam. Sejak kapan komandan cabang wilayah perang bisa menyentuh keturunan keluarga kerajaan Bai? Pria Parubaya ini berujar dengan dingin, suaranya seperti petir dan meledak di dalam aula. Dalam waktu sesaat, semua orang memandang ke arahnya. Paman kedua. Melihat orang yang kemari, Gunawan Bai berteriak senang. Toro Dong juga memicingkan kedua netranya melihat ke arah pria Parubaya ini, mimik wajahnya sedikit tidak enak dipandang, ia sudah mengenal siapa orang itu. Salah satu pewaris keluarga Bai, peringkat kedua, juga merupakan penanggung jawab keluarga kerajaan di kota Yan, Jodi Bai. Saat Lesi Qin melihat Jodi Bai, ia juga sedikit terkejut. Sebelumnya di pernikahan Charles Ma dan Irene, Jodi Bai masih membawa istrinya dan duduk di meja yang sama. Di pesta pernikahan, Jodi Bai bahkan terlebih dahulu ajak bicara dengannya. Jodi Bai. Toro Dong mengerutkan kening, menatap Jodi Bai dan berujar, keponakanmu bodoh, aku mewakilimu mengajarinya. Pangeran kedua Bai, jangan-jangan kamu tidak bersedia. Kamu siapa? Apakah kamu juga punya hak mengajari keponakanku? Jodi Bai benar-benar tidak memberikan harga diri kepada Toro Dong, dan memarahinya di depan umum, sekujur tubuhnya melepaskan aura ingin melawan. Orang tua di belakangnya juga melepaskan aura melawan. Dalam waktu sesaat, seluruh lobi di lantai pertama grup Yan Chen diselimuti oleh aura yang kuat, dan para karyawan tanpa sadar gemetar ketakutan. Pada saat ini Lesi Qin berubah panik, buru-buru maju menghampiri, menatap ke arah Jodi Bai dan berujar, "Hai Paman Bai, aku adalah Lesi Qin, GM dari grup Yan Chen. Apakah masih mengingatku? Kita pernah bertemu di pernikahan Charles Ma sebelumnya, masalah ini terdiri kesalahpahaman. Sejak kapan orang sembarangan juga ingin berhubungan denganku?" Tidak menunggu Lesi Qin usai berujar, pun sudah dihentikan oleh Jodi Bai. Saat ini, bagaimana mungkin Jodi Bai masih ada sikap lembut dan anggun saat kali pertama bertemu dengan Lesi Qin? Sekarang seperti orang berpangkat tinggi yang berkuasa, ketika ia melihat ke arah Lesi Qin, matanya penuh dengan tatapan sinis. Lesi Qin juga mematung. Sebelumnya di pernikahan Charles Ma, Jodi Bai terlebih dahulu ajak bicara dengannya, sikapnya sangat baik. Tapi sekarang, mengapa berubah menjadi seperti ini?
Jody Bai, lebih baik kamu bersikap sopan, GM Qin bukanlah orang yang bisa kamu hina. Toro Dong berujar dengan dingin, wajahnya penuh amarah. Ia juga hanya master yang baru saja memasuki puncak alam raja, tapi orang tua di belakang Jody Bai justru membuatnya merasakan tekanan yang kuat. Terlihat jelas, kemampuan orang tua ini juga berada di puncak alam raja. Jody Bai sendiri juga merupakan master tahap akhir alam raja, meskipun ia adalah peringkat kedua di antara beberapa keturunan Pangeran Bai, ia justru adalah orang yang paling berkuasa di antara para Pangeran Bai. Mendengar dari orang-orang, Raja Bai sangat menganggap Jody Bai penting. Berniat menjadikan Jody Bai sebagai penerus Raja Bai setelah masalah kota yang selesai. Orang tua di belakang Jody Bai terlihat jelas juga merupakan master top keluarga kerajaan Bai, dan secara khusus dikirim oleh Raja Bai untuk melindungi Jody Bai. Meskipun ia adalah panglima wilayah perang kota Yan dan memiliki kemampuan puncak alam raja, tapi di depan pewaris Raja Bai, ia tetap kalah. Melihat dari situasi saat ini, mungkin sangat sulit baginya untuk melindungi Lei Siqin. Cek. Jody Bai tersenyum sinis, menatap ke arah Gunawan Bai lagi dan berujar, seorang janda, kamu juga menyukainya. Sepertinya Gunawan Bai sangat takut pada Jody Bai, menundukkan kepalanya dan berujar, paman kedua, aku hanya ingin bermain saja. Sekalipun hanya ingin bermain juga tidak boleh, sebagai keturunan keluarga kerajaan Bai, ingin wanita seperti apa akan tidak ada untukmu. Wanita yang sudah bekas, kamu juga menyukainya. Jody Bai berujar dengan dingin. Gunawan Bai buru-buru berujar, paman kedua, maaf, aku tahu aku salah. Percakapan antara keponakan dan paman ini membuat wajah Lei Siqin penuh rasa malu dan marah. Ia pun berujar dengan marah, Pangeran kedua Bai, mau bagaimanapun juga kamu adalah keturunan keluarga kerajaan Bai, bagaimana bisa kamu mengatakan kata-kata sekasar ini? Aku tahu dengan jelas diriku tidak pernah menyinggungmu, mengapa kamu menghinaku seperti ini? Lei Siqin tidak hanya marah, tapi juga merasa sangat sedih. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jody Bai memandang sinis ke arah Lei Siqin dan berujar, di dalam pandanganku, kamu hanyalah benda yang tidak berguna. Ingin menikah dengan keluarga kerajaan Bai, jangan berharap. Kamu. Sekujur tubuh Lei Siqin gemetar karena marah, dan tidak dapat melontarkan apapun. Jody Bai, kamu sebagai Pangeran Bai ternyata mempersulit seorang wanita hingga seperti ini. Apakah kamu tidak takut masalah ini tersebar luas dan kamu ditawai orang-orang? Toro Dong bertanya dengan dingin. Kata-kata Jody Bai sudah membuatnya marah, jika bukan karena mengkhawatirkan Lei Siqin, ia pasti sudah beraksi sejak awal. Orang lain mengira Jerry yang sudah mati, tapi ia justru tahu dengan jelas Jerry yang masih hidup. Di depan Jody Bai, ia mungkin bukan apa-apa. Tapi di depan Jerry Yang, seluruh keluarga kerajaan Bai tidak layak disebut. Selama Jerry Yang ingin, ia dapat dengan mudah menghancurkan keluarga kerajaan. Jody Bai berujar dengan dingin, hanya komandan wilayah perang kota Yan, di depanku Jody Bai, bukanlah apa-apa. Usai ia berujar, ia menatap ke arah Lei Siqin, karena kamu, membuat keponakanku mengalami hal seperti ini. Hari ini, kamu harus memberiku satu penjelasan. Jelas-jelas keponakanmu yang menggangguku, hak kamu dari mana menyuruhku memberimu penjelasan? Lei Siqin tidak tahan lagi, dan berujar dengan marah. Serahkan grup Yan Chen, dan masalah ini langsung selesai. Jody Bai berujar. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Jody Bai, Toro Dong akhirnya mengerti Jody Bai bisa demi masalah kecil seperti ini datang ke grup Yan Chen. Ternyata ia datang ke sini untuk grup Yan Chen. Mimik wajah Lei Siqin juga berubah drastis, ia bukan orang bodoh, dan ia juga menyadari tujuan Jody Bai saat ini. Saat ini grup Yan Chen sudah menjadi perusahaan yang berdiri di puncak Kyushu. Jangan mengatakan keluarga kerajaan Bai, bahkan keluarga kekaisaran juga ingin mendapatkannya. Bersambung.